Apa kabar nih Sangat Bapak? menguntungkan. Suara saya jelas kah? Jelas, jelas, jelas. Jelas banget Pak Reza. Jadi Apa bisa kabar? Tapi agak putus-putus ya. Sekarang sudah coba. sudah jelas ya? Ya, sudah jelas Sudah Bapak. jelas ya? Oke, oke. Oke, Sip, sip. siap. Kalau gitu. Kita Senang senang sekali nih sore ini kita bisa uh, collab ya. Bisa collab ya, ya, beli ya. ya terima kasih juga nih dari Bursa Efek Indonesia Jawa Barat sudah bersedia kolaborasi bareng pintarsaham.id nih. Oke. Iya, Eh, oke. Ya, kita mulai aja ya Bapak ya. Jadi kita Silakan, pasti silakan. banyak yang masih bingung sebenarnya pasar modal itu apa sih sebenarnya, terus dampaknya atau peranannya terhadap perekonomian itu seperti apa. Banyak yang apa pasar modal itu jualan modal atau seperti apa. Kan banyak yang masih bingung nih. Kan kita juga tahu bahwa sebenarnya investor saham di Indonesia atau investor pasar modal secara keseluruhan itu kalau nggak salah jumlahnya sudah mencapai 4 juta orang ya Pak Reza ya. Iya. Ya, itu dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang sampai 200 juta 200 jutaan, itu kan masih sangat-sangat sedikit nih. Nah, kira-kira boleh mungkin Pak Reza men-sharing knowledge-nya terkait tentang apa sih sebenarnya pasar modal, Pak Reza? Ya, jadi pasar modal ini merupakan tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan dana, ini di sisi supply-nya ya, pihak yang membutuhkan Mm-mm. dana dengan pihak yang memerlukan sarana investasi ya, yang punya dana dan kemudian juga memerlukan sarana investasi. Ini di sisi demand-nya. Nah, yang butuh dana itu Mm-mm. siapa? Yang butuh dana itu negara butuh dana buat bangun infrastruktur. Nah, salah satu sumber dananya adalah negara bisa menerbitkan juga instrumen pasar modal ya. Ada surat utang negara gitu ya. Kemudian juga ada sukuk negara. Nah, negara bisa menerbitkan surat berharga negara tadi untuk nantinya juga bisa dipergunakan dananya untuk membangun infrastruktur ya, bangun jalan, bangun jembatan, bangun pelabuhan, bangun bandara, bangun sekolah gitu ya. Nah, itu dengan menerbitkan diantaranya juga menerbitkan surat berharga negara, baik itu dalam bentuk yang konvensional surat utang negara gitu ya, atau aja juga yang untuk retailnya ada ORI obligasi negara retail, ataupun juga yang dalam bentuk syariah ya surat berharga syariah negara, ada juga dalam bentuk sukuk retail gitu ya yang untuk retailnya. Nah kemudian juga yang butuh dana siapa lagi di sisi suplainya, perusahaan-perusahaan butuh dana ya, mereka bisa menerbitkan surat-surat berharga di pasar modal, bisa terbitkan yang Mm-mm. namanya saham, bisa terbitkan obligasi, bisa terbitkan juga yang namanya sukuk, bisa terbitkan yang namanya DIRE, dana investasi real estate, bisa terbitkan yang namanya DINFRA, dana investasi infrastruktur, EBA, efek beragun aset. Itu merupakan instrumen-instrumen pasar modal gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini butuh dana bisa menerbitkan surat-surat tadi gitu ya, surat-surat berharga, instrumen-instrumen pasar modal. Kemudian akhirnya juga banyak perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan berkembang, memperoleh pendanaan, memperoleh tambahan modalnya dari pasar modal gitu ya. Nah, Mm-mm. itu tadi di sisi supply-nya. Kemudian di sisi demand-nya, masyarakat kita bisa turut Mm-mm. serta nih, ikut serta berinvestasi gitu ya, ikut serta berinvestasi baik itu tadi ke instrumen-instrumen yang diterbitkan oleh negara ya, surat utang negara, ORI gitu ya, kemudian juga sukuk retail, kita bisa investasi ke sana. Kemudian juga kita bisa investasi juga ke apa namanya, ke surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan, bisa investasi ke sahamnya perusahaan X, perusahaan Y, perusahaan A, B, C dan lain sebagainya gitu ya. Mm-mm. Kemudian juga bisa juga investasi juga ada banyak instrumen pasar modal ya, tadi ada di Redinfra, kemudian juga ada EBA, ada juga masuk juga ke ETF, Exchange Traded Fund, kemudian juga reksadana gitu. Jadi dua sisi Banyak ini ya, banget. Iya. sisi supply dan demand ya. Tentunya ini juga nantinya bisa memberikan multiplier efek ya buat perekonomian Indonesia. Oke, jadi Demikian banyak, beli. jadi sudah dijelaskan banget ya sama sama Pak Reza tadi terkait apa sih sebenarnya pasar modal di Indonesia. Nah, nanti teman-teman yang punya pertanyaan, apapun pertanyaan terkait dengan pasar modal di Indonesia, bisa silakan isi di kolom komentar. Nanti kita bakal coba diskusikan. Intinya yang saya tangkap tadi adalah sebenarnya peranan dari pasar modal di Indonesia itu gede banget ya Pak ya, karena ada versi Betul. supply dan demand-nya tadi.
Dan produknya juga sebenarnya tidak hanya terfokus pada saham saja, tapi ada berbagai macam jenis produk sebenarnya. Ada obligasi, ada dire, ada EBA yang tadi Bapak, efek peragunan aset yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, jadi sebenarnya sayang banget nih kalau teman-teman di sini yang masih belum mencoba berinvestasi, entah itu berinvestasi di pasar modal ataupun investasi saham secara khusus, belum memanfaatkan pasar modal di Indonesia ini. Nah, kira-kira ini Pak, di Bursa Efek Indonesia kan kita tahu sebagai salah satu lembaga self-regulatory di Indonesia terkait dengan pasar modal bersama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti KSEI, KPI, dan lainnya. Jadi apakah bisa ini jadikan suatu jaminan Pak bahwa memang berinvestasi saham di Indonesia itu aman? Seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, Pendapat Bapak? ya, betul. Jadi investasi di pasar modal, investasi di saham ya, tentunya ini punya legalitas yang jelas ya. Ada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95, kemudian juga ada aturan-aturan baik itu aturan OJK, POJK-nya, kemudian juga ada aturan-aturan baik itu juga dari bursa, dari KPI dan juga KSEI sebagai self-regulatory organization. Jadi high regulated ya di industri pasar modal di Indonesia. Jadi aturannya memang jelas, jadi legalitasnya jelas. Tapi jaminan bahwa ini pasti untung enggak gitu ya. Jadi nggak boleh juga menjamin bahwa ini pasti untung gitu ya. Karena harga saham itu bisa naik, bisa turun, dan tentunya juga mengharuskan kita juga untuk melakukan analisa, tidak main asal beli kalau kita beli saham gitu ya. Tapi tentu kita harus tahu perusahaan yang mau kita beli, yang namanya kondisi bisnis itu kan dinamis gitu ya, bisa naik, bisa turun. Ya perusahaan bisa untung sekarang, tapi juga bisa rugi besok, bisa untung lagi gitu ya. Bisa kondisinya berubah-ubah gitu ya, dan tidak ada jaminan bahwa pasti untung dalam berinvestasi di saham gitu ya. Investasi di pasar modal nggak ada jaminan bahwa pasti untung. Tapi dari bursa sendiri, dari OJK maupun juga Bursa Efek Indonesia, kita juga terus melakukan pengawasan tentunya, dan juga kemudian juga ada lembaga seperti katakanlah kita juga punya anak perusahaan terkait dengan Securities Investor Protection Fund, ini juga untuk melindungi investor-investor di pasar modal terhadap katakanlah kalau terjadi katakanlah ada indikasi terjadinya fraud gitu ya. Ini juga ada jaminan dengan adanya SIPF ya, seperti katakanlah LPS kalau di perbankan, tapi kalau di pasar modal ada Securities Investor Protection Fund gitu ya. Dan tentu tadi sekali lagi ya, kalau kita mau beli saham tentu yang nggak main asal beli, harus lihat dulu perusahaan yang mau dibeli gitu ya, pelajari dulu gitu kan. Nah, baiknya juga ya kita harus senantiasa terus mau belajar sehingga juga nanti kemampuan analisa kita akan terus terasah, sehingga juga tentunya dari segi resikonya kalau kita mampu menganalisa dengan baik, resikonya akan mampu kita kendalikan dengan baik pula gitu ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya Pak Aris, saya jadi sebenarnya kalau dijamin itu memang tergantung dari si investornya, karena keputusan jual dan beli memang kan tergantung keputusan investor masing-masing. Jadi memang dari sisi ini Bursa Efek tidak sampai menjamin buat pasti untung, itu nggak bisa ya, karena itu memang depend sama si investornya sendiri. Sedangkan di Indonesia sendiri bisa dibilang sudah ada kemajuan dalam hal adanya SIPF itu ya Pak Aris saya. Jadi itu semacam LPS-nya kalau diperbankan. Nah, tapi ada yang pertanyaan nih Pak, berarti kalau SIPF, kalau saya rugi sekian berarti di cover dong. Nah, kalau seperti itu gimana dong Pak? SIPF sendiri nih. Yang di cover oleh SIPF adalah kalau sampai terjadinya ada fraud ya, indikasi adanya fraud, kecurangan yang dilakukan katakanlah juga oleh oknum, katakanlah dari pihak-pihak yang pelaku pasar modal gitu ya. Nah, itu ada cover dari SIPF. Tapi kalau misalkan tidak ada indikasi fraud ya, karena perusahaannya memang rugi gitu ya, kita beli investasi, beli saham, kemudian ya perusahaannya rugi, ya itu nggak di cover oleh SIPF tentunya gitu ya. Nah, itu merupakan resiko dari kita berinvestasi di saham gitu ya. Jadi nggak ada cover kalau kita beli saham, kemudian kalau rugi habis itu minta ganti ke SIPF, enggak gitu ya. Nggak bisa. Ya, jadi harus ada unsur fraudnya itu ya Pak ya, baru bisa dilepas sama SIPF. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi menarik banget nih sebenarnya. Jadi sayang banget kalau teman-teman di sini masih ada yang belum berinvestasi saham. Nah, yang ketiga nih Pak, terkait dengan pasar modal tadi, peranan pasar modal di perekonomian Indonesia. Kira-kira size-nya atau ukuran pasar modal kita saat ini seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu?
Ya, jadi kalau kita lihat juga sebetulnya size kita saat ini kalau di secara ASEAN sih kita cukup besar gitu ya, sudah sangat besar. Tapi kalau kita ngelihat sebetulnya dengan potensi kita yang ada, angkanya sebetulnya masih sangat kecil gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi juga beli Ngurah juga sudah sampaikan bahwa Indonesia punya 270 juta penduduk Penduduk. gitu ya. Ya. 270 juta ini merupakan yang terbesar di ASEAN, nomor 3 di Asia, nomor 4 di dunia gitu ya jumlah penduduk kita. Tapi dari segi jumlah investor kalau di pasar modal baru sekitar 4,7 juta, angkanya masih sangat kecil gitu dibandingkan dengan Iya. jumlah penduduk yang 270 juta gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan katakanlah di ASEAN mungkin angka 4,7 juta itu udah angka yang besar gitu ya. Bahkan kalau kita lihat kalau jumlah investor di sahamnya sendiri, angkanya baru 2,2 juta gitu ya, belum sampai 1% dari jumlah penduduk yang tadi jumlahnya 270 juta. Jadi kelihatannya masih kecil karena potensinya sebetulnya masih jauh lebih besar gitu ya. Masih Ya. masih jauh lebih besar. Itu dari segi jumlah investor kita yang masih jumlahnya masih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kemudian kalau kita lihat juga tapi angka ini sangat menggembirakan ya beli ya. Kalau kita lihat di Ya. tahun 2012 itu angka jumlah investor kita 2012 itu baru 280.000 gitu ya. Baru Wah. 280.000 investor Ah, di saham gitu apa. Sekarang 2,2 juta gitu. Tumbuhnya udah luar biasa ya. gitu. Bahkan ya sangat luar biasa sekali itu di 5 tahun terakhir dari 2015 ke 2020 itu tumbuh sekitar 406% gitu apa pertumbuhannya. Wow. Bahkan kalau kita lihat di selama pandemi kemarin kita justru mengalami pertumbuhan jumlah investor yang luar biasa. Kita mencapai all time high ya di 590.000 investor baru dalam satu tahun di 2020 kemarin ya pada 2020. saat pandemi COVID-19. Bahkan kalau kita lihat selama kuartal 1 2021 ini angkanya sudah 60% dari pencapaian di 2020 kemarin. Jadi kemungkinan juga 2021 ini mudah-mudahan kita juga all time high lagi penambahan jumlah Ya. investornya gitu ya. Jadi Ya, kita amin, lihat amin. justru dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang cukup menggembirakan ya, sangat menggembirakan. Ada quantum leap gitu, tumbuhnya lompat-lompat gitu ya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir dari sisi jumlah investor. Nah dari sisi supply-nya tadi gimana, dari sisi perusahaan tercatat juga alhamdulillah juga menunjukkan angka yang juga cukup baik gitu ya, sangat menggembirakan juga. Kalau kita lihat jumlah emiten kita di 2010 itu baru 420 emiten gitu ya, 420 emiten. Alhamdulillah sekarang itu jumlahnya udah 728 gitu ya, tumbuhnya juga cukup bagus dari 2010 ke saat ini. Kemudian juga bahkan di 2015 itu angka 521, sekarang udah 728 gitu ya. Angkanya juga mengalami pertumbuhan-pertumbuhan juga yang sangat baik gitu ya. Kalau dulu mungkin masih banyak ya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang nggak paham pasar modal, kemudian juga nggak tertarik untuk juga mencari pendanaan di pasar modal. Tapi kalau sekarang rame-rame justru ingin tahu gimana caranya mencari pendanaan di pasar modal gitu beli. Ya, Jadi termasuk benar-benar. juga mudah-mudahan juga nanti akan ada tahun ini ya ada tambahan-tambahan lagi ya BUMN juga yang atau anak BUMN juga yang akan go public, kemudian juga akan ada unicorn kita juga akan go public gitu ya di tahun 2021 ini gitu ya. Mudah-mudahan ini semua bisa terrealisasi sehingga juga tentunya market cap kita juga akan meningkat. Kalau kita lihat Maret kemarin market capitalization di Bursa Efek Indonesia itu ada 7.071 triliun ya. 7.071 triliun angkanya ya masih kecil sih kalau kita lihat dengan potensinya ya, sebetulnya potensinya Ya, yang benar. luar biasa gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga di Maret itu ada 724 perusahaan tercatat ya dari segi sahamnya. Kemudian juga untuk obligasi itu ada 129 obligasi, kemudian ada outstanding value-nya untuk government bond itu ada 4.156 triliun, kemudian untuk corporate bond-nya itu ada 433 triliun, kemudian juga ETF ada 48 ETF sampai bulan Maret ya. Kemudian juga aset under management-nya ada 14 triliun, kemudian juga aset backed securities atau EBA ya ada 13 produk EBA, kemudian outstanding value-nya itu sekitar 7 triliun,
Kemudian juga ada REITs. REITs itu DIRE ya, dana investasi real estate ini ada 3 DIRE dengan aset under management itu 15 triliun. Kemudian habis itu juga DINFRA, ada satu DINFRA dengan aset under management 970 miliar ya. Kemudian juga futures kita 18 futures. Nah ini apa? Kalau kita lihat di bursa kita saat ini. Kemudian juga 98 anggota bursa ya juga yang saat ini ada di Bursa Efek Indonesia ya. Oke. Anggota bursa dan Bursa Efek Indonesia. Banyak banget nih Pak. Tapi kalau data-datanya Pak ya. Kalau kita lihat sendiri sebetulnya kalau nih jumlah perusahaan tercatat kita tadi itu baru 728 gitu ya. Kalau kita lihat Thailand itu ada 746 perusahaan tercatat gitu ya. 746. Padahal jumlah perusahaan di Indonesia mungkin jauh lebih banyak daripada di Thailand gitu ya. Jauh lebih banyak. Tapi di Thailand udah 746. Mudah-mudahan kita juga bisa segera. Malaysia itu ada 932 perusahaan tercatat ya. Ada 932 perusahaan tercatat. Beli? Suara saya terdengar kah, Beli? Terdengar. Tapi ya layarnya Bapaknya udah oke. Sudah aman. Betul. Nah, tadi kalau di Malaysia itu ada kedengeran ya, oke. Ya, di Malaysia tadi ada 932 beli perusahaan tercatat. Kemudian kalau kita lihat di Amerika New York Stock Exchange itu ada 3.055 gitu. Jadi potensinya sebetulnya buat kita bisa kayak katakanlah Amerika di 3.055 perusahaan tercatat. Kemudian juga Hong Kong ada 2.549. Korea Selatan ada 2.345 perusahaan tercatat gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita juga akan menuju ke sana gitu ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga ke depan juga akan memilih pasar modal juga sebagai alternatif pendanaannya gitu ya. Karena tadi kemudian dari segi market cap gitu ya, dari segi market cap kita itu baru 7.000 triliun atau di USD-nya sekitar 485 billion US dollar gitu ya. 185. Kita masih berada di bawah market cap-nya Thailand yang 570 billion US dollar. Kemudian Singapura itu ada 650 miliar US dollar gitu ya. Itu kalau dari segi market cap-nya masih berada di ASEAN itu kita masih berada di bawah Thailand dan juga Singapura gitu ya. Tapi potensi untuk kita tumbuh ke depannya juga cukup besar gitu ya. Besar, setuju Pak. Betul, kita masih punya banyak potensi ya, masih banyak perusahaan-perusahaan besar kita juga yang belum IPO atau perusahaan-perusahaan kita juga termasuk UKM ya. Sekarang sebetulnya udah ada peran untuk juga UKM juga bisa IPO. Ini masih banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum IPO. Ke depan kita berharap tentunya juga akan semakin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia juga yang go public, sehingga juga size dari pasar modal kita juga akan jauh lebih gede lagi gitu ya, karena potensinya memang sangat-sangat besar gitu ya potensinya. Kemudian juga dari segi transaksi harian kita juga masih tergolong masih sangat kecil gitu ya dibanding dengan katakanlah juga Malaysia maupun juga Thailand gitu. Kalau di Malaysia sekitar 1.206 juta dolar ya per harinya gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia baru 1.122 juta dolar gitu ya. Nah ini sedangkan kalau di Amerika Serikat sendiri di Nasdaq itu ada 117.510 juta dolar gitu per harinya gitu ya transaksi ya. Itu luar biasa gitu apa. Nah mudah-mudahan juga ke depan akan lebih semarak lagi gitu ya, baik itu juga dari segi katakanlah juga perusahaan tercatat di bursa maupun juga dari segi jumlah investornya ya. Dari kita berharap juga terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu tentunya. Kalau kita lihat dari segi jumlah investor gitu ya, dari segi jumlah investor di Indonesia tadi jumlah investor di sahamnya baru sekitar 2,2 juta atau sekitar 0,81% dari jumlah penduduk gitu ya. Kalau misalkan di Malaysia itu sekitar jumlah investornya sekitar 2,5 juta atau 7,82% dari jumlah penduduknya gitu ya. Kita baru 0,81% dari jumlah penduduk di Malaysia 7,82% gitu apa.
Bahkan kalau di Singapura itu 16,2% dari jumlah penduduknya itu berinvestasi di saham, 16,2%. Tapi 16,2%-nya Singapura kan hanya 921.000 gitu apa? Hanya 921.000 apa? Nah, jadi sebetulnya kalau dari segi angkanya kita 2,2 juta itu udah masuk tinggi gitu ya, udah lebih tinggi, nomor 2 ya di bawah Malaysia kalau dari segi jumlah katakanlah angka ya. Tapi kalau dari segi persentase jumlah penduduk, angka kita masih kecil ya, jauh dibandingkan dengan Malaysia yang bisa sampai 7,82% dari jumlah penduduknya. Itu Wow. Jadi sebenarnya banyak banget nih potensi yang tersembunyi dari pasar modal di Indonesia ya Pak Reza ya. Dan ini kebetulan ada yang nanya juga nih Pak, dari Buting 09. Jadi pertanyaannya, sebenarnya UMKM boleh masuk pasar modal nggak sih? Soalnya salah satu manfaatnya adalah untuk pendanaan, yang mana sangat dibutuhkan semua perusahaan, khususnya UMKM. Nah, seperti apa tuh Pak Reza nih kira-kira nih? Iya, baik. Jadi sebetulnya UMKM juga bisa melantai di bursa ya. Kita juga sudah ada papan akselerasi gitu ya, untuk juga nanti untuk UKM juga bisa melantai di bursa. Jadi kalau di papan pengembangan itu net tangible assetnya itu minimal 5 miliar gitu ya untuk net tangible assetnya. Tapi kalau di papan akselerasi itu udah nggak ada lagi floor-nya gitu ya, batasan minimumnya net tangible asset itu nggak ada kalau di papan akselerasi ya. Untuk usaha kecil itu aset sampai dengan 50 miliar. Kemudian untuk kategori yang usaha kecil di papan akselerasi, aset sampai dengan 50 miliar, kemudian juga bisa fundraise juga sampai dengan 50 miliar. Untuk yang kategori menengah, usaha menengah, itu aset antara 50 sampai dengan 250 miliar, kemudian juga bisa fundraise-nya juga sampai 250 miliar gitu ya. Itu untuk yang usaha menengah. Jadi sebetulnya terbuka gitu ya, kerannya untuk UKM juga bisa melantai di bursa. Kemudian juga sebetulnya juga ya OJK juga awal tahun ini juga sudah meluncurkan juga yang namanya securities crowdfunding ya. Jadi kalau untuk UKM katakanlah juga untuk pertama kali gitu itu juga bisa dengan menerbitkan securities crowdfunding itu dengan kalau sampai dengan fundraise sampai dengan 10 miliar itu bisa dengan securities crowdfunding ya, baik itu jual katakanlah juga sahamnya juga pada masyarakat juga ditawarkan pada masyarakat, tapi melalui platform tentunya securities crowdfunding ya, itu bisa sampai fundraise-nya juga sampai 10 miliar. Tapi kalau udah fundraise-nya di atas itu ya tentu masuknya ke bursa gitu. Oke, ya menarik banget jadi ya, ini ada peluang sebetulnya buat UKM kita buat tumbuh gitu ya, buat tumbuh juga, buat naik kelas gitu ya, naik kelas. Jadi kalau selama ini mungkin orang banyak berpikiran bahwa gede dulu baru go public gitu ya, tapi sebetulnya dengan go public maka bisa jauh lebih gede gitu ya, bisa tumbuh bersama dengan go public tadi. Jadi ya kalau kita lihat ya hampir semua ternyata perusahaan-perusahaan besar di dunia ini go public gitu ya. Perusahaan-perusahaan di dunia ini manfaatin pasar modal gitu apa. Kita lihat yang namanya Amazon, yang namanya Microsoft, yang namanya Google, Facebook, Alibaba, kemudian Manchester United gitu ya. Bahkan juga yang namanya Saudi Aramco sendiri itu juga go public gitu, manfaatin pasar modal gitu ya, manfaatin pasar modal. Nah, ini yang mindset ini yang mungkin juga selama ini mungkin juga belum sampai kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk itu makanya kita juga dari bursa juga aktif ya melakukan sosialisasi juga edukasi juga kepada perusahaan-perusahaan juga untuk mengajak mereka juga untuk bisa manfaatin pasar modal untuk bisa tumbuh berkembang juga dengan go public gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin punya kekhawatiran gitu ya, para pengusaha kita kekhawatiran kalau go public itu bakal nanti dicampurin, direcokin oleh orang lain gitu ya. Sebetulnya nggak perlu khawatir, kan ada aturan-aturannya gitu ya, ada aturannya sejauh katakanlah juga 50% plus 1 juga masih ada di tangan mereka ya, kendali juga akan ada di tangan pendiri juga gitu ya gitu. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran hal-hal seperti itu yang selama ini mungkin ada kekhawatiran bahkan akan dikendalikan oleh pihak lain gitu ya. Bahkan justru dengan go public ya, tata kelola perusahaannya akan jauh lebih baik, kemudian juga akan ya perusahaannya bisa, kemandirian perusahaannya bisa jalan gitu ya. Bahkan pendiri bahkan nggak perlu capek-capek terus-terusan jadi direktur utama gitu atau ada di direksi gitu ya. Bahkan bisa dipercayakan kepada manajemen profesional tanpa perlu katakanlah
dicurangi gitu ya. Kenapa? Karena juga akan ada banyak pihak investor-investor lainnya juga yang tentu akan ngawasin perusahaan dengan perusahaan itu go public. Maka tata kelola perusahaan juga akan lebih baik. Ya kalau kita lihat juga di Indonesia, lihat juga apa kayak Pak Sandiaga Uno gitu ya, Pak Erick Thohir, perusahaannya go public ya, dianya sendiri udah punya, nggak perlu jadi ngurusin tiap hari ngurusin perusahaannya lagi gitu apa, karena udah ada manajemen profesional yang ngelola perusahaannya tanpa perlu khawatir katakanlah dicurangi gitu ya oleh pihak luar gitu ya. Gitu. Jadi menarik banget nih ya Pak ya. Jadi sebenarnya UMKM pun bisa untuk menjadi go public asalkan memang ada syarat tadi, batas floor-nya itu tadi ya Pak ya, ada 10M kalau nggak salah untuk jadi equity crowdfunding gitu ya Pak ya. Securities crowdfunding ya sekarang ini. Securities crowdfunding ya. Kalau di atas itu berarti di papan utama gitu ya Pak, di bursa ya, di atas 10M. Papan akselerasi. Papan akselerasi untuk di atas 10M gitu ya Pak. Papan akselerasi. Ya, jadi kalau di bursa sendiri kita ada 3 papan ya, ada papan utama, ada papan pengembangan, ada papan akselerasi. Kalau papan utamanya sendiri untuk perusahaan-perusahaan yang net tangible assetnya itu di atas 100 miliar kalau di papan utama. Kalau papan pengembangan tadi net tangible assetnya di atas 5 miliar itu masuk ke dalam papan pengembangan. Di atas 5. Sebetulnya dengan net tangible asset 5 miliar aja itu udah bisa masuk ke dalam papan pengembangan. Tapi juga kan ada syarat-syarat lainnya seperti katakanlah juga ya laporan keuangannya juga harus diaudit oleh akuntan publik, dan akuntan publik yang harus yang register OJK. Kemudian juga minimal 2 tahun terakhir kalau di papan utama, papan pengembangan 2 tahun terakhir, 2 tahun berturut-turut itu harus WTM ya, wajah tanpa modifikasian gitu. Nah itu hal seperti itu tentu harus dipatuhi oleh ya perusahaan menjelang katakanlah juga pada saat persiapan IPO. Kemudian juga ada terkait juga dengan terkait dengan tata kelola perusahaan, GCG juga harus punya yang namanya komisaris independen, harus punya yang namanya juga komite audit, unit internal audit, harus punya yang namanya corporate secretary. Nah itu hal-hal juga yang harus tentunya nanti dilengkapi pada saat perusahaan katakanlah ingin IPO gitu ya. Atau katakanlah juga mungkin ada sobat yang pintar saham juga ada yang mau katakanlah juga mau belajar, mau tahu tentang IPO, atau mungkin juga perusahaannya juga mau IPO. Mangga silakan ya bisa hubungi kami ya di kantor perwakilan Bursa Efek Jawa Barat. Kita juga bisa nanti edukasi lebih dalam lagi terkait IPO ini, dan semuanya free ya, nggak berbayar gitu apa terkait dengan sosialisasinya ya. Oke, menarik nih Pak ya. Jadi semuanya sudah disediakan, edukasinya pun juga disediakan free untuk teman-teman yang ingin siapa tahu punya perusahaan yang ingin go public atau IPO. Jadi silakan nanti hubungi dengan Pak Reza ini. Jadi sama juga ada pertanyaan dari Pak DM adminnya IDX Jawa Barat ya berarti ya. Iya betul. Ini juga ada pertanyaan nih Pak dari Buting 09 juga. Jadi ceritanya makin banyak perusahaan yang listing di pasar modal berarti makin bagus juga untuk perekonomian negara ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan ya banyak perusahaan juga yang go public ya tentu juga ya perusahaan-perusahaan tersebut tentu juga akhirnya memperoleh pendanaan di pasar modal, bisa digunakan untuk pengembangan bisnisnya, pengembangan usahanya, dan kemudian juga tentu akan membuka lapangan kerja, kemudian mengentaskan pengangguran. Habis itu juga tentunya juga akan ya multiplier efeknya akan luar biasa buat perekonomian Indonesia gitu ya, kalau banyak perusahaan-perusahaan juga yang go public ya, karena ya di samping itu juga tata kelola perusahaannya juga lebih baik. Habis itu juga penerimaan negara juga tentunya akan lebih baik ya dari segi pajak ya. Kalau perusahaan udah go public bukunya satu gitu ya, beda mungkin kalau perusahaan tertutup mungkin masih punya ada buku buat ke bank, buku buat ke pajak, ada beberapa buku. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah go public diyakini bahwa tata kelola juga lebih baik, makanya juga termasuk juga pemerintah juga mendorong untuk perusahaan-perusahaan juga bisa go public juga gitu ya, bisa go public karena juga termasuk juga ya perusahaan go public ini juga diberikan insentif pajak juga oleh negara gitu kalau berkenan untuk go public. Nah ini juga tentu benefitnya juga buat negara juga ya. Dengan ini tentu penerimaan negara juga dari segi pajaknya juga akan
akan tercapai. Kemudian juga tentu keterbukaan ini juga tentu akan membuat juga perusahaan menjadi lebih sehat, dan inilah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, oleh perusahaan-perusahaan di dunia ya, tadi yang saya sebutkan yang namanya Google, Facebook, Alibaba dan lain sebagainya itu go public gitu, Amazon, Microsoft ya, Tesla gitu ya, itu juga itu perusahaan-perusahaannya go public, manfaatin semua pasar modal gitu, karena benefit dari go public itu luar biasa, dan juga luar biasa juga buat perekonomian suatu negara gitu ya. Oke, jadi sebenarnya manfaatnya banyak banget nih ya Pak Reza ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Betul. nih, udah makin banyak pertanyaan dari komentar. Jadi ada dari Bapak Erik Ari. Jadi izin nanya, di BEI kan ada papan akselerasi yang diperbolehkan minus. Minus di sini mungkin maksudnya labanya ya Pak ya. Bolehkah dijelaskan bagaimana Iya. perusahaan yang tercatat di papan akselerasi? Ya, jadi di papan akselerasi itu boleh perusahaan masih rugi gitu ya, tapi proyeksi 6 tahun ke depan sudah untung gitu. Kalau untuk di papan akselerasi untuk sektor-sektor tertentu ya, 6 tahun ke depan proyeksinya sudah untung gitu. Jadi perusahaan masih rugi boleh, bisa juga untuk go public, tapi tentunya punya prospek yang bagus, karena investor pasti akan lihat prospek gitu ya. Perusahaan katakanlah sekarang masih belum apa-apa gitu ya, tapi prospeknya bagus, investor akan tertarik tentu ya untuk investasi di sana. Beda dengan katakanlah juga mungkin kalau perusahaannya gede tapi prospeknya nggak ada, mungkin investor agak kurang tertarik gitu ya, walaupun katakanlah sekarang gede tapi prospeknya nggak ada. Tapi kalau perusahaannya katakanlah mungkin juga masih dalam tahapan berkembang gitu ya, tahapan bertumbuh ya, kemudian juga punya prospek yang sangat baik, walaupun sekarang katakanlah belum terlalu besar gitu, dan mungkin investor akan sangat tertarik. Nah itu tentu investor juga tentu akan melihat nanti dari segi prospektusnya ya, akan baca prospektus dari perusahaan yang akan IPO-nya, kemudian juga akan melihat bagaimana prospek dari perusahaannya ke depan. Jadi memang di papan akselerasi sendiri ya, perusahaan-perusahaan yang masih rugi itu diperkenankan juga buat IPO ya. Jadi termasuk juga katakanlah kalau Bapak Ibu gitu ya, atau katakanlah teman-teman semua tadi, Pak Erik Ari katakanlah juga punya perusahaan, punya startup gitu ya, mau IPO sekarang masih rugi tapi punya prospek yang bagus ya, why not gitu ya. Ini juga bisa juga nanti mencari pendanaan melalui pasar modal masuk ke papan akselerasi gitu. Oke, berarti kalau yang bisa saya simpulkan tadi sebenarnya meskipun kondisinya masih rugi, masih bisa oke untuk masuk papan akselerasi ya Pak ya. Tapi patokannya adalah total asetnya itu ya Pak ya, 5M tadi ya. Kalau untuk papan akselerasi nggak ada patokan minimum 5M gitu ya, nggak ada patokan 5M, net tangible asset minimum 5M nggak ada kalau di papan akselerasi. Kalau di papan akselerasi boleh rugi tapi proyeksi katakanlah maksimal 6 tahun ke depan itu sudah untung gitu ya. Oke. Berarti yang bikin proyeksinya siapa tuh Pak? Berarti dari si kantor, si perusahaan sendiri yang membuat proyeksi seperti itu Pak ya? Yang divalidasi oleh. Betul. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak yang menarik dari Mbak Febianka 12. Jadi kita tahu akhir-akhir ini aset kripto sedang hype. Kaitannya dengan itu bagaimana kemudian prospek pasar modal di bawah sentimen aset kripto ya. Jadi mungkin Pak Reza bisa jelaskan bahwa kripto itu bukan bagian dari pasar modal gitu ya Pak ya. Coba mungkin Bapak bisa kasih insight-nya Pak. Betul. Jadi kalau terkait dengan kripto sendiri ya nggak masuk di dalam pasar modal ya. Kalau di pasar modal ya tadi saya sampaikan bahwa instrumen-instrumennya adalah saham, kemudian juga ada obligasi, ada TIRE, DINFRA, EBA, dan lain sebagainya gitu ya. Itu instrumen-instrumen yang ada di pasar modal. Kalau kripto sendiri tidak masuk di dalam bagian dari pasar modal ya. Ya mungkin punya segmen masing-masing ya gitu ya. Jadi kalau buat yang saat ini mungkin kripto lagi hype ya, buat masyarakat mungkin yang ingin berinvestasi di sana ya, mungkin punya ini ya sendiri gitu ya. Tapi kalau yang di pasar modal yang jelas kalau kita lihat juga di daftar orang terkaya di dunia gitu ya, di daftar katakanlah juga oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia ya, juga ternyata manfaatin pasar modal gitu ya untuk tumbuh dan berkembang sejauh ini. Jadi termasuk juga
tadi kayak misalkan Amazon dengan Jeff Bezosnya juga manfaatin pasar modal gitu ya dengan perusahaan yang go public. Tesla, Elon Musk juga manfaatin pasar modal juga gitu apa. Kemudian juga apa Microsoft, Bill Gates juga sama. Bahkan investor tersukses di saham gitu ya Warren Buffett ya apa sempat jadi orang terkaya nomor 1 di dunia, sekarang turun ke nomor 6 ya juga karena menghibahkan 50% kekayaannya. Jadi sebenarnya udah ada contoh-contoh suksesnya, udah ada banyak contoh suksesnya orang-orang yang memang sukses di pasar modal ya bukan hanya katakanlah di Indonesia tapi juga di dunia ya memang ya pengusaha-pengusaha besar yang manfaatin pasar modal gitu ya. Nah, kenapa juga katakanlah juga ya katakan ini kan baik sisi supply maupun demand gitu ya pengusaha-pengusaha yang mau go public juga yuk dengan ikutan juga mencari pendanaan di pasar modal, kemudian juga masyarakat juga bisa berinvestasi dari pasar modal gitu ya. Karena sayang kalau katakanlah juga ya tentu ini juga dalam rangka mempermudah juga ya. Kalau katakanlah banyak perusahaan yang mau IPO tapi masyarakatnya masih sedikit yang berinvestasi di pasar modal, akhirnya nggak keserap juga oleh domestik gitu ya. Oleh domestik yang terjadi adalah justru nanti akhirnya asing yang nikmatin gitu yang nikmati keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia gitu ya, perusahaan-perusahaan yang sudah IPO gitu ya. Contoh katakanlah selama ini dari katakanlah dari awal katakanlah ada Bursa Efek Jakarta gitu ya sampai dengan sekarang juga itu juga selama ini kan lebih banyak dominannya justru dikuasai oleh asing gitu ya. Padahal ya perusahaan-perusahaan kita itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa, tapi keuntungannya nggak dinikmati oleh asing gitu ya. Tidak dinikmati oleh masyarakat kita, tidak dinikmati oleh domestik. Kenapa? Karena masyarakat kita nggak ngerti cara beli saham gimana gitu ya. Contoh katakanlah dalam 20 tahun terakhir gitu ya, dalam 20 tahun terakhir dari 2001 ke 2021, coba kalau teman-teman tarik garis katakanlah di Yahoo Finance deh, ambil katakanlah contoh BPCA, Bank BCA itu tumbuh 15.000% loh dalam 20 tahun terakhir, 15.000%. Kenapa bisa naik 15.000%? Ya karena kinerja luar biasa. Inilah yang mengantarkan diantaranya juga Michael dan Budi Hartono jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia gitu. Ya karena apa? Karena keputusan yang tepat di tahun 2000-an, di awal tahun 2000-an dia beli sahamnya Bank BCA gitu ya. Beli saham Bank BCA pada saat itu ya beliau bukan pendiri Bank BCA loh, Michael Budi Hartono itu. Dia beli saham Bank BCA di awal tahun 2000-an pada saat Bank BCA masuk ke dalam BPPN ya Badan Penyiapan Perbankan Nasional pada saat itu, kemudian beli Bank BCA dan kemudian luar biasa BCA-nya tambah gede ya kekayaan dia juga meningkatnya luar biasa. Jadi kalau teman-teman investasi katakanlah 10 juta di Bank BCA di tahun 2001, sekarang uangnya udah jadi 1,5 M, itu belum termasuk dividennya, baru dari kenaikan harga sahamnya. Nah, itu baru satu BCA. Tapi apakah jaminan katakanlah ke depan bakalan sama? Belum tentu gitu ya, tergantung dari kinerjanya masing-masing gitu ya. Termasuk juga katakanlah BRI 20 tahun terakhir juga walaupun hariannya harganya naik turun gitu ya, tapi 20 tahun terakhir BRI juga tumbuh 4.483% gitu ya, 4.000-an persen gitu ya, sekitar 5 kali lipat dari pertumbuhan harga emas yang dalam 20 tahun terakhir harga emas itu naiknya 800% gitu 800%. Tapi ternyata yang keuntungan yang luar biasa tadi oleh dari kenaikan harga saham BCA, BRI yang luar biasa tadi itu nggak dinikmati oleh mayoritas masyarakat Indonesia selama ini gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat kita nggak ngerti caranya beli saham gitu beli saham, ikutan turut serta memiliki perusahaan-perusahaan kita yang punya prospek yang bagus. Nah, sekarang sebetulnya ada peluang ya buat kita juga bisa ikutan berinvestasi di perusahaan-perusahaan kita yang punya prospek yang bagus ke depan. Ada potensi Indonesia ini luar biasa sebetulnya untuk bisa tumbuh dan berkembang ke depannya ya. Ekonomi kita nih diprediksi banyak pihak lah, yang namanya IMF, yang namanya McKinsey, yang namanya PricewaterhouseCoopers ini memprediksi bahwa ekonomi Indonesia ke depan tuh akan dahsyat. PricewaterhouseCoopers bilang bahwa 2030 kita akan jadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 5 di dunia. Ya mudah-mudahan ini bisa realisasi gitu ya. Kemudian 2050 bahkan kita sudah berada di nomor 4 gitu terbesar di dunia. Kenapa? Karena kita punya potensi yang luar biasa yang nggak dimiliki oleh negara lain gitu nggak dimiliki oleh negara lain. Kita akan punya bonus demografi ya, dari segi jumlah penduduk kita jumlahnya banyak,
270 juta saat ini, dan kemudian nanti katanya 2030-2050 itu akan lebih banyak yang berada di dalam usia produktif, akan lebih banyak anak mudanya daripada kakek-kakek dan nenek-neneknya gitu ya. Di tahun 2030-2050 itu banyak anak-anak mudanya, dan hebatnya lagi anak-anak mudanya ini pada pinter-pinter gitu ya, sudah pada lulus perguruan tinggi. Beda dengan kondisi katakanlah saat ini atau katakanlah sekian tahun yang lalu, masih banyak yang belum lulus SD, masih banyak yang belum lulus SMP, SMA gitu ya. Tapi kalau di 2030-2050 konon katanya udah pada pinter-pinter gitu ya. Udah pada pinter-pinter sehingga nantinya Indonesia akan mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi gitu ya. Kalau sekarang Indonesia kita ekspornya ekspor bahan mentah gitu ya. Ekspornya bahan mentah, kemudian impor bahan jadi, value added-nya dinikmati siapa? Asing yang nikmatin gitu kan. Nah, ke depan nggak seperti itu, kata orang kitanya udah pinter-pinter, udah bisa ngolah tadi bahan mentahnya menjadi bahan jadi, kita udah nguasain teknologi gitu ya, sehingga akhirnya juga value added-nya bisa dinikmati oleh negara kita. Apalagi kita punya sumber daya alam yang luar biasa yang nggak dimiliki oleh semua negara gitu ya, Beli. Kalau kita lihat di dalam tanah kita, di dalam perut bumi di Indonesia gitu ya, hampir semuanya ada ya. Nggak semua negara itu punya uranium, kita punya uranium. Nggak semua negara punya nikel, kita punya nikel. Nggak semua negara punya minyak, punya emas, punya batu bara, timah, dan lain sebagainya. Kita punya semuanya, gitu ya. Nggak semua negara punya, gitu. Indonesia punya, gitu kan. Indonesia punya. Bicara tanah. Tanah kita luar biasa subur gitu ya. Tanah kita luar biasa subur. Nggak semua tanaman itu bisa ditanam di Amerika, di Eropa, di Cina, kemudian di Jepang, di Korea. Nggak semua tanaman bisa ditanam di sana gitu ya. Karena mereka punya musim yang banyak, kita cuma punya 2 musim gitu ya. Semua tanaman bisa ditanam di Indonesia gitu. Lempar tongkat jadi tanaman kata kus-kus gitu. Saking suburnya tanah Indonesia gitu apa. Dan ya kalau katakanlah juga minyak habis di perut bumi, lari ke bioenergi juga tanamannya tumbuh-tumbuhannya bisa tumbuhnya di Indonesia gitu apa. Nah ini potensi kita yang luar biasa. Bicara laut kita luar biasa luas gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke kita 2/3 lautan gitu. Amerika luasnya hampir sama besar, Amerika Serikat hampir sama besar dengan Indonesia, tapi daratan semua gitu ya. Dan di dalam laut itu kekayaannya luar biasa gitu ya. Di dalam laut itu. Nah, cuman sekarang belum kita bisa olah secara optimal gitu ya, karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi gitu, karena kita nggak bisa. Tapi ke depan katanya kita bisa ngolah semua itu, karena kita punya tadi orang-orang yang pintar-pintar gitu ya, dan orang-orang kita udah jauh lebih pintar dari kondisi saat ini nantinya. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa kita olah. Bicara alam kita luar biasa indah gitu ya. Potensi pariwisatanya juga gede gitu. Jadi Indonesia punya potensi yang dahsyat banget gitu ya. Sebetulnya yang mungkin hampir banyak negara yang pengen banget gitu, pengen Indonesia gitu, karena Indonesia ini luar biasa gitu ya. Cantik banget gitu ya, Bli. Nah, ini ya apa? Kalau melihat potensi itu ya kemungkinan ekonomi kita akan bertumbuh. Tentu kalau ekonomi kita tumbuh, ya perusahaan-perusahaannya juga akan bertumbuh, gitu ya. Perusahaan-perusahaannya juga akan bertumbuh, ya perusahaan-perusahaannya bertumbuh. Sayang kalau kita nggak ikutan jadi pemegang sahamnya. Sayang kalau kita nggak ikutan jadi pemilik dari perusahaan-perusahaan yang akan bertumbuh tadi. Tinggal nanti kita pilih mana perusahaan investor tuh enak gitu ya. Kita nggak perlu kayak pengusaha yang memang bangun dari awal gitu ya. Bangun dari awal gitu dan effortnya luar biasa gede. Gitu. Tapi kalau investor tinggal kita lihat mana perusahaan-perusahaan yang memang dikelola oleh orang-orang yang bisa dipercaya, kemudian perusahaan-perusahaan yang punya prospek yang bagus, tinggal kita pilih ikutan deh bisnis sama perusahaan tersebut gitu ya, dengan ikutan jadi pemegang sahamnya gitu, Bli. Iya, setuju banget nih Pak ya. Tadi udah dijelasin panjang banget nih sama Pak Reza bahwa sebenarnya Indonesia itu potensinya gede banget nih. Jadi sayang banget kalau teman-teman di sini masih ada yang aduh beli saham tuh kayak gimana sih? Jadi sayang banget nih kayaknya nih. Nah, ini satu lagi pertanyaan ya Pak, karena nggak terasa udah hampir 40 menit nih kita live Instagram. Satu lagi pertanyaan Pak, jadi terkait pasar modal nih, sebenarnya dari Bursa Efek Indonesia sebenarnya ada target nggak sih Pak, atau timelines berapa sih kira-kira nanti akan jumlah investor pasar modal di Indonesia? Timeline-nya seperti apa tuh Pak, kalau dari Bursa Efek Indonesia-nya sendiri? Iya, jadi ya tentunya kita terus berusaha untuk angka ini terus bertumbuh ya. Bahkan juga kalau kita lihat juga tahun lalu juga pertumbuhan kita juga sangat menggembirakan ya, tadi all time high kita bisa memecahkan rekor 590.000 investor baru tahun ini. Tentu harapan kita angka 590.000 itu bisa pecah kembali gitu ya,
bisa pecah kembali, syukur-syukur bisa double gitu ya. Nah ini yang lagi kita tentunya sama-sama berusaha, dan alhamdulillah juga sejauh ini di kuartal pertama ini juga sudah bisa mencapai apa namanya, mencapai 60% ya, 60% dari pencapaian di tahun lalu ya, 590.000, saat ini udah sekitar 300-an ribu gitu ya. Jadi angkanya sudah luar biasa gitu ya, pertumbuhannya. Mudah-mudahan juga angka ini bisa kita lewati di tahun ini gitu ya Pak. Jadi ini dari segi jumlah investor, dan kuenya masih sangat gede gitu ya. Tadi bicara 270 juta investor, angkanya masih gede banget gitu, apa yang kue yang belum kita garap. Bicara katakanlah di Jawa Barat sendiri deh, saya bicara di Jawa Barat, jumlah penduduk Jawa Barat tuh sekitar 50 juta penduduk ya. Jawa Barat aja gedenya hampir sama Korea Selatan jumlah penduduknya gitu apa. Oh, kalau lebih gede dari jumlah penduduk Malaysia, baru satu Jawa Barat, satu provinsi Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat jumlah penduduknya 50 juta, hampir sama dengan Korea Selatan gitu ya, jumlah penduduk di Jawa Barat ini. Jumlah DPT-nya, daftar pemilih tetap, atau dalam artian berarti orang yang punya KTP ya, di Jawa Barat itu ada 33 juta yang punya KTP ya, berarti ya yang bisa buka rekening ya, yang bisa buka rekening saham kan yang punya KTP gitu ya, apa ada 33 juta. Nah, dari segi jumlah investor, kalau di pasar modal baru di sekitar 930.000 investor di kalau di sahamnya ada 367.895. Jadi angkanya masih kecil gitu ya, dari 33 juta ya, udah lebih dari 1% sih kalau di Jawa Baratnya ya, dari segi jumlah penduduknya. Nah itu kalau dari di saham. Kemudian kalau di pasar modal secara keseluruhan, di Jawa Barat saat ini ada 930.000 ya, 930.407 investor di akhir Maret kemarin untuk investor pasar modal. Nah, angkanya masih sangat gede, ruangnya untuk bisa katakanlah ada 33 juta orang yang punya KTP di Jawa Barat, angkanya baru yang pasar modal baru 930.000, masih cukup gede gitu ya untuk kuenya yang belum kegarap gitu ya. Kemudian juga dari segi investor di sahamnya juga angkanya juga masih gede banget ya. Ya ini satu peluang yang tentunya kita berharap kedepannya akan semakin banyak masyarakat kita juga yang turut serta memanfaatkan pasar modal dengan berinvestasi, maupun juga perusahaan-perusahaan yang mencari pendanaan di pasar modal. Jadi dua sisi ini tentunya harus kita tumbuhkan gitu ya, tumbuhkan bersama-sama, sehingga juga nantinya akan sangat baik tentunya bagi perekonomian Indonesia ya. Tadi kalau perusahaan-perusahaannya tambah gede gitu ya, perusahaan-perusahaan yang tambah besar, perusahaan-perusahaan yang mampu memperoleh pendanaan juga sangat mudah gitu ya, tentu akan banyak mengurangi angka pengangguran yang saat ini di tengah pandemi ini justru lagi tinggi-tingginya gitu ya. Nah ini juga jadi PR buat kita. Dan juga tentu negara juga sangat membutuhkan bantuan kita juga ya, dari segi ya saat ini juga negara butuh katakanlah juga dengan menerbitkan juga berbagai instrumen ya, baik itu surat utang negara atau katakanlah obligasi negara retail, katakanlah juga dalam bentuk sukuk gitu ya, sukuk retail, sukuk negara. Tentu ini juga sangat dibutuhkan juga tentu partisipasi juga dari masyarakat Indonesia sendiri. Jadi kalau negara butuh dana buat pembangunan ya bagus juga kalau berutangnya bukan keluar tapi berutangnya ke masyarakat kita sendiri gitu ya. Jadi keserapnya sama masyarakat kita, nggak diserap oleh asing seperti waktu dulu gitu ya. Mungkin kita akhirnya utang luar negerinya banyak sehingga akhirnya banyak tergantung oleh asing gitu ya. Akan lebih baik kalau katakanlah juga bisa diserap oleh masyarakat kita sendiri, sehingga juga nanti keuntungannya juga akan dinikmati oleh masyarakat kita gitu ya. Jadi dengan negara juga bangun infrastruktur, bangun jalan tol, bangun berbagai macam infrastruktur gitu ya, bangun LRT, bangun rel kereta gitu, rel kereta cepat dan sebagainya juga dengan partisipasi dari masyarakatnya sendiri, tentu ini akan luar biasa. Infrastrukturnya terbangun, masyarakat ekonominya juga akan jauh lebih maju lagi gitu ya, tumbuh lebih pesat lagi gitu tentunya seperti itu. Manfaatnya memang banyak banget nih ya Pak ya, intinya pada kalau kita ikut serta menjadi seorang investor pasar modal di Indonesia. Jadi nggak hanya buat kita sendiri mulai dengan hanya keuntungan return atau imbal hasilnya, tapi juga membangun negara juga, karena negara kan ujung-ujungnya perlu uang nih untuk pembangunan. Jadi daripada ngutang di luar negeri ya bisa
bisa ngutang di dalam negeri, dan kita ikut berpartisipasi dalam hal itu gitu ya Pak ya. Ya, Betul, betul, eh, betul sekali. iya, ini ada banyak pertanyaan nih Pak, tapi kayaknya nggak bakal cukup waktunya karena sudah 50 menit nih. Jadi ini Iya, satu iya. nih dari Mbak Dia Maria. Apakah ada perubahan signifikan tentang kuantitas dan kualitas investor saham individual dalam pasar modal setelah Corona? Iya, Oke, jadi kuantitas dari segi kuantitas jelas ya, tadi jumlahnya mm, juga jelas-jelas tambah. meningkat ya. Di Mm, tengah pandemi ini justru lebih banyak masyarakat yang mulai investasi di pasar modal gitu ya. Mungkin mm, juga karena mereka waktu itu kemarin ini sempat banyak di rumah gitu ya, WFH, kemudian juga banyak mencoba untuk transaksi melalui gadgetnya. Nah, salah satu alternatif juga adalah dengan investasi di pasar modal yang juga bisa dilakukan secara digital gitu ya, secara mm. online gitu. Nah, ini yang akhirnya juga meningkatkan jumlah investor pasar modal kita meningkat signifikan selama masa pandemi ya. Selama masa pandemi kita justru malah menikmati hal ini. Dan dari segi kualitas ya, ini tentunya juga menjadi PR kita ya untuk bagaimana juga melakukan edukasi-edukasi secara terus-menerus, secara simultan, berkelanjutan ya. Kita perlu edukasi karena juga mungkin juga masih ada sebagian mungkin sebagian kecil ya dari investor-investor newbie kita juga yang beli saham katakanlah juga pakai uang panas gitu ya, beli Ya, saham main asal beli tanpa tahu perusahaan yang dibeli apa, spekulasi aja main asal beli gitu ya. Nah, ini yang tentu juga kita terus senantiasa mengimbau ya kepada masyarakat, kepada para investor, senantiasa juga kita lakukan edukasi-edukasi ya. Bursa punya sekolah pasar modal buat para calon investor atau katakanlah investor-investor juga yang baru bergabung, ikut sekolah pasar modal dulu, nanti dapat ilmunya di sana ya, bagaimana juga kita berinvestasi dengan baik. Tentunya kalau kita investasi baiknya tidak pakai uang panas, pakai uang dingin ya. Mulai dari sekarang biasakan belanja itu sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan, sehingga akhirnya kita punya alokasi dana buat investasi, buat membangun masa depan kita yang lebih baik tentunya. Nah, itu yang tentu senantiasa kita ingatkan, dan juga bagaimana juga tentunya juga buat investor juga untuk terus memperdalam, mengasah kemampuan analisanya, sehingga tentunya akan menjadi kunci sukses untuk mereka bisa menjadi investor-investor sukses di pasar modal. Kalau kita beli saham main asal beli ya yang terjadi justru resikonya lebih gede gitu ya, karena kita nggak ya. tahu apa yang kita beli gitu ya. Nah, kalau kita mau beli saham ya tentu kita harus tahu apa yang mau kita beli. Ini perusahaan apa, bagaimana kinerjanya, siapa yang ngelolanya, bagaimana pengelolanya gitu kan, ngelolanya selama ini, kemudian prospek bisnisnya ke depan seperti apa, itu harus diketahui dulu, harus dipelajari dulu, sehingga akhirnya bisa jadi investor sukses gitu ya, nggak main asal beli. Tentu ini harus mau nggak mau investor harus terus mau belajar, dan nggak perlu khawatir. Di bursa tadi ada sekolah pasar modal, ada sekolah pasar modal lanjutan juga, ada edukasi-edukasi lanjutan. Nah, ini tentunya juga apa namanya gratis semuanya ya, free ya, nggak berbayar. Tinggal silakan mau ikutan di kelas-kelas yang ada di bursa. Kemudian juga bisa lihat juga ke Instagramnya IDX_Jawa Barat. Kemudian juga bisa pelajari nanti ya Oke. apa namanya, bisa lihat jadwal-jadwalnya untuk edukasi-edukasinya. Ya, Demikian siap. beli. Terima kasih nih. Banyak banget nih informasi yang disampaikan oleh Pak Reza hari ini. Jadi semoga teman-teman tercerahkan nih bagi yang belum menjadi investor Amin. agar segera menjadi investor, dan bagi yang sudah lebih banyak nih insight-nya bahwa pasar modal itu penting banget peranannya bagi perekonomian. Jadi nggak kerasa nih Pak Reza, kita sudah hampir sejam nih. Jadi Iya, makasih banget nih sudah sharing terkait banyak hal, dan teman-teman yang masih belum dijawab pertanyaannya bisa langsung DM account Instagramnya IDX_Jawa Barat, ataupun bisa juga DM betul. di akun pintarsaham.id. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya sudah setia dari awal sampai akhir, dan juga informasi yang sudah diberikan oleh Pak Reza bermanfaat banget buat kita-kita semua, apalagi untuk teman-teman yang mencoba untuk IPO nih ke depannya nih. Oke, Betul. sekali lagi terima kasih Pak Reza atas Terima kasih.